warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Golden Winner dengan Ketua Endang Fitriana, anggota Nur Aprina Yantizari, Putri Lovia Agustinawati, Wandi Saputra, dan Vidi Mugi Frayogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah negara yang kaya akan seni, tradisi, budaya, dan kerajinannya. Dari sekian banyak seni dan budaya yang terdapat di Indonesia, salah satunya adalah seni kriya. Dari segi budaya, kerajinan tradisional daerah Jambi memiliki ragam bentuk dan corak khas yang kental akan potensi budaya artistik. Produk-produk kerajinan seni rupa menjadi kebudayaan masyarakat lokal Jambi secara turun-temurun dari generasi ke generasi, termasuk kerajinan tradisional seni kriya yang berbahan baku serat alam tanaman resam. Resam merupakan salah satu jenis pakuan besar yang sering dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Untuk kawasan Provinsi Jambi, resam selain ditemukan di hutan hujan, juga dapat ditemukan pada perkebunan karet dan perkebunan sawit. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2018, luas dari hutan produksi di kawasan Provinsi Jambi yaitu 1.222.077 hektar. Karena resam banyak tumbuh di dalam hutan produksi, maka semakin luas hutan produksi akan semakin banyak pula tumbuhan tanaman resam di Provinsi Jambi ini. Bagi mayoritas petani atau pemilik kebun di daerah Jambi, resam dianggap sebagai hama hidup yang sering mengganggu tanaman lain sehingga sering diracun atau dibabat. Berdasarkan kasus tersebut, akhirnya kami mengusung gagasan untuk menjadikan serat alam resam ini agar bisa diinovasikan menjadi sebuah kerajinan tradisional seni kriya dengan bentuk anyaman yang unik. Sebelumnya sudah banyak dijumpai produk-produk anyaman di sekitar daerah Jambi, namun dengan bahan baku serat alam yang lain, misalnya rotan, pandan, batang bambu, dan daun kelapa. Ide orisinil melalui anyaman tanaman resam kami rasa dapat menjadi inovasi yang menjanjikan untuk dikembangkan mengingat resam tersedia melimpah di alam dibandingkan serat alam lain. Inovasi produk usaha kali ini, kami, tim Golden Winner, mencoba merintis usaha dari bahan baku resam dengan memproduksi barang kerajinan berupa jam dinding dengan bingkai dari anyaman batang resam. Kerajinan jam dinding ini memberikan keunikan dan khas tersendiri yang berasal dari daerah Jambi. Maka dari itu, anyaman ini memberikan peluang kepada masyarakat daerah Jambi baik dalam segi produk kerajinan lokal dan perekonomian masyarakat setempat saat ini. Terima kasih. Program rencana bisnis yang akan kami publikasikan adalah produk jam dinding dengan bingkai berbahan dasar batang resam, yaitu sejenis tanaman vegetasi semak yang kerap dijumpai di daerah dataran tinggi dan pegunungan. Nama produk yang akan kami usung ialah jam disa atau jam dinding resam. Nantinya resam yang dimanfaatkan akan dianyam sedemikian rupa mengitari struktur jam sebagai penghias sekaligus pelindung jam. Adapun alasan kami memilih resam karena tanaman resam tergolong tanaman serat alam yang mudah dianyam dan dirajut sebagaimana tanaman rotan, bambu, dan daun pandan. Terlebih lagi, resam lebih mudah ditemui di alam dibanding 3 tanaman lain yang telah disebutkan, yang kini sudah kian langka. Selain itu, kami memandang tanaman resam sebagai varietas tumbuhan yang mudah berkembang dan tidak memerlukan media tertentu sebagai tempat tumbuhnya. Kelebihan jam disa dibandingkan produk jam dinding lain diantaranya terdapat 2 buah lampu neon yang terpasang di kerangka bingkai sebagai penerangan untuk antisipasi listrik padam. Pemasangan lampu ini dirasa menjadi salah satu keunggulan yang membedakan jam disa dengan jam-jam dinding lain, agar konsumen di rumah dapat merasakan 2 manfaat jam disa sekaligus. Jam disa yang dibingkai dengan anyaman resam seakan-akan memberikan kesan keindahan bagi mata memandang, sekaligus sebagai pajangan gantungan antik di dinding rumah-rumah masyarakat. Dengan jam disa inilah tradisi mengenyam budaya lokal dapat bertahan dan sebagai bentuk aksi dukungan dari masyarakat untuk para produsen agar lebih giat lagi menghasilkan produk anyaman dengan kualitas terbaik. Target konsumen jam disa diantaranya masyarakat luas pada umumnya dan wisatawan luar daerah pada khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aprina Yantizari
dari Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Proses pembuatan jam disa. Yang pertama, mendesain produk seunik mungkin. Selanjutnya, mempersiapkan bahan utama, yaitu resam dengan cara mengambil resam ke hutan. Setelah itu, mengolah resam tersebut dengan cara dibuka kulit bagian terluar dari resam dan merendam resam selama 1 jam. Yang ketiga, mempersiapkan 2 bola lampu dengan kabel dan fitting lampu. Yang keempat, mempersiapkan papan bulat untuk menutupi bagian tengah anyaman menggunakan pensil dan jangka. Yang kelima, mengelas kerangka besi sesuai desain. Yang keenam, menutupi kerangka besi yang bulat menggunakan papan yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, menjahit pinggiran papan besi ke kerangka besi. Langsung proses menganyam kerangka besi menggunakan resam sampai semua permukaan besi tertutup. Setelah dianyam, pasang 2 bola lampu di kiri dan kanan, sekaligus memasang kabel listrik agar lampu bisa menyala. Setelah itu, ukur bulatan jam menggunakan jangka dan memasang angka-angka jam. Selanjutnya, pasang jarum jam pada permukaan bulat anyaman tersebut. Dilanjutkan dengan proses finishing dengan cara vernish produk menggunakan clear. Proses yang terakhir, setelah di-vernish, produk tersebut dijemur selama 1 jam. Jika sudah dijemur selama 1 jam, maka produk siap dipasarkan dan siap di-packing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana keuangan dari perusahaan Jam Disa. Nah, untuk 1 kali produksi, yakni selama 30 hari, kami akan memperoleh keuntungan sebanyak 834.000. Keuntungan ini diperoleh dari total biaya penjualan dikurang dengan total biaya produksi. Nah, penjualan ini selama 1 bulan akan mendapatkan keuangan senilai 6 juta dikurang dengan biaya produksi yaitu 5.166.000. Sehingga jika dikurangkan hasilnya adalah 834.000. Nah, selain itu, kami juga akan mengalami break even point atau titik balik modal itu ketika kami memproduksi sebanyak 26 unit. Nah, produksi 26 unit inilah yang akan kami jadikan sebagai acuan atau patokan bahwa usaha kami ini layak untuk diproduksi. Jika kami dapat memproduksi lebih dari 26 unit, artinya kami akan memperoleh keuntungan. Untuk penjelasan lebih rincinya, teman-teman semua dapat melihat pada tabel berikut. Nah, untuk proyeksi laba rugi, kita memerlukan yang namanya alat. Nah, alatnya ini berupa mesin las dengan jumlah 1, harga satuan 485.000, dan untuk total biayanya yakni 485.000. Biaya penyusutan dari mesin itu kami perkirakan selama 3 tahun. Artinya, mesin akan bertahan sampai 3 tahun atau 36 bulan. Untuk biaya penyusutan berarti 485.000 dibagi 36 dan didapatkanlah hasil 13.472. Nah, selain ada peralatan utama, kita juga memerlukan peralatan pendukung untuk biaya investasi. Ada gergaji dengan jumlah 1, harga satuan 15.000, gunting jumlahnya 2, harga satuan 15.000, tali meteran jumlahnya 1, harga satuan 5.000, mistar dengan jumlah 1, harga satuan 2.000, pensil dengan jumlah 1, harga satuan 2.000, dan pena dengan jumlah 1, harga satuan 3.000, jangka dengan jumlah 1, harga satuan 15.000, jarum jahit dengan jumlah 1, harga satuan 10.000, jika disubtotalkan menjadi 82.000. 82.000 ini diperkirakan akan bertahan sampai lebih kurang 2 tahun sehingga 82.000 dibagi 24 sama dengan 3.416. Biaya penyusutan ini akan kita tambahkan dengan biaya penyusutan peralatan utama sehingga 13.472 ditambah dengan 3.416 sama dengan 16.888. Nah, untuk pengeluaran bulan pertama, yakni peralatan ditambah dengan bahan habis pakai senilai 5.166.000 didapat dari peralatan ditambah habis pakai yakni 567.000 ditambah 153.300 dikali 30. Dan omset penjualan bulan pertama yakni 30 dikali dengan 200.000 karena harga satuan atau harga per unit dari produk kami yakni 200.000 sehingga didapatkanlah omset penjualannya sebesar 6 juta. Dan untuk berikutnya teman-teman bisa memahami dari tabel yang telah disediakan. Strategi pemasaran perusahaan ini menggunakan
strategi SKP atau segmentasi, targeting, dan positioning untuk memasarkan produk jam di-sal. Berikut ini adalah analisa dari SPK yang telah dilakukan. Baiklah, yang pertama ada segmentasi. Segmentasi dari usaha jam di-sal ini adalah masyarakat yang berkunjung ke Provinsi Jambi dan masyarakat sekitar Jambi. Dipilihnya lokasi ini karena produk jam di-sal masih dalam tahap pengenalan dan produksi yang dekat. Baiklah, yang kedua ada target. Target perusahaan adalah masyarakat umum dari berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak hingga lansia. Tidak ada batasan umur karena produk ini aman, praktis, bermanfaat, dan multifungsi. Siapapun bisa membeli dan menggunakan produk ini. Baiklah, yang ketiga ada penempatan atau positioning. Perencanaan dalam pemasaran mencakup penentuan strategi yang akan dipakai agar produk dapat dijual kepada konsumen. Pemasaran adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk yang ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Proses dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen itulah yang menjadi konsep pemasaran, mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang. Terima kasih.